Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah ya. Oke, untuk mengawali belajar kita pagi hari ini akan mendapatkan berkah. Ketua kelas saya mohon dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Berdoa. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan doa hari ini anak-anak semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian hari ini nampaknya semua hadir ya. Tidak ada yang tidak hadir seperti pertemuan kita kemarin. Nah, ini saya harapkan bisa seperti ini seterusnya ya, karena disiplin itu akan bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Sebagaimana sabda Nabi, nah, manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Ya. Hari ini ya, materi kita adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Melanjutkan materi kita kemarin. Apa materi kita kemarin? Suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, apa manfaat kita mempelajari tata kelola pemerintahan yang baik? Ya, agar lebih mengetahui tugas daripada pemerintah, dan selanjutnya kita sebagai masyarakat nanti mengawasi kinerja pemerintah tersebut. Tujuan pembelajaran kita menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik dengan cermat, kemudian menyaji hasil verifikasi, kesimpulan data dan informasi tentang tata kelola pemerintahan yang baik dengan santun. Nah, ini anak-anak nanti setelah pendalaman materi silakan nanti berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian setelah selesai diskusi, wakil dari kelompok-kelompok ini akan mempresentasikan hasil karya. Ya. Dan jangan lupa ya, ini harus tetap disampaikan, anak-anak tetap harus menjaga atau melaksanakan protokol kesehatan. Nah, ini untuk mengawali pertemuan kita hari ini, Bapak tayangkan gambar ya, supaya anak-anak tergugah. Dan kalau kita amati, apa kaitannya gambar ini dengan materi kita, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, marilah kita masuk kepada materi inti. Dari materi ini, apabila anak-anak ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Ya. Menurut World Bank, good governance, ini bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien.
efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi. Disinggung kembali masalah korupsi, baik secara politik maupun administratif. Menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Legal and political framework itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya adalah undang-undang yang mengatur terselenggaranya perekonomian dan tata kelolanya dengan baik. Tugas anak-anak sekarang adalah bekerja kelompok sesuai kelompok masing-masing. Ini perintahnya adalah setiap kelompok menganalisis dampak negatif pengelolaan pemerintah yang tidak baik di bidang. Nah, ini kelompok 1 bidang ekonomi, kelompok 2 KKN, ya, kelompok 3 kesehatan, dan kelompok 4 pendidikan. Silakan dimulai aktivitas diskusinya. Perlu dipahami saat diskusi juga ada penilaian, ya, seperti pertemuan kemarin, ya, makanya sekarang anak-anak kompak berdiskusi, kerjasamanya yang baik dengan teman-teman kelompok 1 siap? Ya, kelompok 2, 3, ya, kelompok 4. Oke, kita mulai. Kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok lain mendengarkan, kemudian nanti menanggapi, menambahkan atau bertanya. Siap? Oke, silakan kelompok 1 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Muhammad. Saya ingin memaparkan diskusi hasil kelompok kami. Dampak negatif dari bidang ekonomi. Berbagai kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan secara wajar. Semua kegiatan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan, sebagai besar diwarnai dengan uang, licin. Akibatnya kegiatan ekonomi menjadi berbelit-belit dan mahal. Para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri menjadi enggan berinvestasi. Hal ini menjadikan kegiatan perekonomian menjadi berjalan dengan lambat. Pengangguran pun terjadi di mana-mana. Pertumbuhan dan pemerataan pendapatan tidak terjadi secara signifikan. Jadi kesimpulannya, jika tata kelola pemerintahan baik di bidang ekonomi, maka ekonomi di Indonesia akan berjalan dengan baik dan stabil. Oke, sudah. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udayati. Di sini saya akan mendiskusikan sesuai hasil diskusi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa dengan kita kelola pemerintahan yang tidak baik, maka berakibat maraknya praktik KKN di segala bidang. Nah, jadi simpulnya yaitu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme telah dikenal di masyarakat luas dengan istilah KKN. KKN berdampak negatif di bidang politik, ekonomi, dan moneter. Praktik KKN dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali. Ya. Nah, di sini kelompok lain ada yang bertanya kepada kelompok 2 ini dari hasilnya. Ya, silakan.
Kelompok 4 dulu ya, silakan. Pertama-tama saya ingin bertanya, apa dampak negatif dari korupsi? Apa dampak negatif dari korupsi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dampak negatif dari korupsi adalah negatif di bidang politik, ekonomi, dan moneter. Sekian, terima kasih. Sekarang kelompok 3, silakan mempresentasikan kerja kelompoknya. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Saputra. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Dampak negatif pelayanan kesehatan. Dampaknya adalah 1. Rendahnya anggaran kesehatan. 2. Data kelola yang buruk. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin buruk dengan tidak adanya transparansi dan pengelolaan yang buruk. Banyak bidan dan rumah sakit yang mengeluh ingin mencairkan dana yang besar, jaminan persalinan kelahiran. Selain itu juga di sejumlah daerah terjadi pemotongan dana yang besar yang mereka terima. Tidak hanya itu, sejumlah rumah sakit juga ada di privatisasi anggaran kesehatan yang rendah. Privatisasi rumah sakit milik pemerintah, dibukanya keran masuknya rumah sakit asing. Semua itu menunjukkan negara lepas tangan dari memberikan pelayanan kesehatan untuk rakyatnya. Untuk kelompok 4, ya silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Kenalkan, nama saya Masdi, saya dari kelas 5 saya ingin presentasikan hasil kerja kami. Dampak tata kelola yang tidak baik di bidang pendidikan adalah 1. Rendahnya kualitas sarana fisik. Untuk sarana fisik misalnya banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi dan yang gedungnya besar, kepemilikan dan penggunaan media daya rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Ya. 2. Rendahnya kualitas guru dan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kesimpulan kami dari gambar tersebut adalah ada 2 faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan khususnya di Indonesia, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang meliputi jajaran dunia pendidikan, baik itu Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, dan juga sekolah yang berada di garis depan. Faktor eksternal yaitu faktor adalah masyarakat pada umumnya, di mana masyarakat merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan, yaitu sebagai objek dari pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kami, kesimpulan untuk materi kita hari ini, jika pengelolaan pemerintahan baik ya, di segala bidang, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, maka masyarakat kita akan hidup dengan sejahtera. Kemudian silakan anak-anak kerjakan LKPD yang sudah dibagi, kemudian nanti dikumpul. Kemudian untuk anak-anak baca di rumah sebagai bahan pertemuan yang akan datang, silakan dicari di media massa ataupun di buku tentang partisipasi politik warga negara. Nanti pada saat pertemuan berikutnya akan kita diskusikan bersama tentang partisipasi politik warga.
sudah habis dan pembelajaran kita juga sudah selesai. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Kita tutup pertemuan hari ini. Saya apabila ada kekurangan dan kesalahan, maaf semuanya. Assalamualaikum